dan ada kesan-kesan tropicalnya di bagian. Nah, area carport ini ya karena ukurannya. Nah, sekarang kita yuk coba bedah fasad depannya, teman-teman ya. Nah, mereka di sini nggak pakai. Oke, silakan masuk. Nah, konsep dari rumah ini ya agak Halo teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Joshua jadi di channel Jual Rumah Murah. Kali ini kita melanjutkan dari video sebelumnya ya. Kita lagi ada di daerah Surabaya Barat, tepatnya di komplek perumahan daerah Maijen Sungkono, teman-teman ya. Kalau teman-teman warga asli Surabaya Barat pasti tahu Maijen Sungkono itu di mana ya, dekat ke HR Muhammad. Ada juga Getol Kota Satelit ya. Dari sini sekitar 2 menitan aja sudah nyampe Getolnya. Dan untuk akses yang lainnya ya sangat dekat ke berbagai mall yang ada di Surabaya Barat ya. Ada Ciputra World, ada Landmark, ada Live Mall ya, ada PTC dan masih banyak yang lainnya. Dan juga area komersil dan perkantoran juga sangat dekat. Untuk rumah sakit, area pendidikan juga sangat banyak di sekitar sini, teman-teman. Jadi memang lokasinya strategis dan kalau kita lihat lingkungannya ini memang lingkungan menengah ke atas gitu ya. Jadi rumahnya gede-gede dan mewah-mewah. Oke, nah sekarang kita lagi ada di rumah baru yang ukurannya 7,5 kali 20, teman-teman ya. Luas tanahnya 150 meter persegi dan luas bangunannya 245 meter persegi. Nah, sebelum kita cek ke dalam rumah yang super homey banget ini ya, yang ganteng banget ini. Nah, kita coba lihat row jalannya, teman-teman. Salah satu keunggulan dari rumah yang akan kita review kali ini itu adalah row jalannya ya. Row jalannya ini sekitar hampir 20 meter, teman-teman ya. Untuk row jalan di depan rumah ini 6-7 meteran aja bisa dilalui oleh 2 mobil. Terus kita kepisah oleh taman ya. Tamannya ini sekitar 6 meteran. Terus ada jalan lagi, teman-teman. Jadi 2 arah gitu ya jalannya yang dipisahkan taman. Jadi row jalannya dari rumah ke rumah untuk tetangga depan itu hampir 20 meter, teman-teman. Bagus banget. Nah, untuk rumah ini sendiri ini naik ke area dalam rumah itu sekitar hampir 1 meteran ya, 80-90 sentian. Jadi aman dari banjir karena lokasi dari komplek perumahan ini juga agak tinggi, teman-teman, dari jalan raya biasanya gitu ya. Oke, sekarang kita langsung aja cek fasad depannya. Nah, mereka ambil konsep industrial tropical, teman-teman ya. Kalau lihat dari fasad depannya banyak warna abu-abu ya, warna krem, dan ada kesan-kesan tropicalnya di bagian pintu dan di area ceiling fasad depan gitu ya. Nah, mereka di sini pakai bahan-bahan yang premium. Tapi sebelum itu, yuk kita cek ke area carportnya ini. Nah, area carport ini ya karena ukurannya 7,5 kali 20. Nah, area carport ini sekitar 6,5 meteran, teman-teman ya. Jadi lebar, bisa untuk 2 mobil dan beberapa kendaraan juga. Untuk flooringnya mereka ini pakai batu andesit ya, jadi bukan keramik atau lantai, jadi nambah kesan estetik dan lebih awet juga. Nah, sekarang kita yuk coba bedah fasad depannya, teman-teman ya. Fasad depannya agak sedikit beda dari rumah yang sebelumnya kita review. Kalau yang kali ini lebih mewah, teman-teman ya. Nah, kemewahan itu bisa dilihat dari tembok ya, tembok besar yang di sebelah kiri untuk fasad atas ini, teman-teman ya. Nah, mereka di sini nggak pakai granit, teman-teman, atau nggak pakai marmer, tapi di sini cuman dicor biasa, cuman coraknya corak batu. Jadi kalau kita lihat dari depan dengan bahan yang hemat gitu ya, bisa kita bilang hemat sesuai dengan budget, tapi kelihatan mewah banget dari rumah yang di samping ya. Selain itu mereka di sini pakai kusen warna hitam gitu ya, jadi menambah kesan industrialnya. Untuk pagar ya, untuk kusen di jendela, pintu, semuanya pakai warna hitam, jadi menambah kesan industrialnya. Nah, di bagian atas itu ada balkon, teman-teman, yang pakai kaca tempered ya. Biasanya cuma pakai rel besi aja, tapi di sini mereka pakai kaca tempered yang nambah kesan mewahnya ya. Jarang-jarang ada rumah di balkon depan ya kurang apa namanya, kurang tutupan ya, istilahnya agak sedikit outdoor, tapi mereka berani pakai kaca tempered. Jadi kualitasnya benar-benar premium dan sudah diperhitungkan, teman-teman. Oke, yuk sekarang langsung aja cus kita ke dalam. Oke, sebelum masuk ke dalam, teman-teman, di sini ada teras ya yang cukup luas ya. Teman-teman bisa taruh kursi, meja, dan beberapa peralatan yang lainnya ya, dan tidak mengganggu mobilisasi kita masuk dalam rumah, jadi nggak menghalang-halangi gitu ya. Nah, di sini ya mereka pakai pintu kayu, teman-teman, seperti ini yang nanti akan kita lihat di setiap ruangan rumahnya. Nah, ini pintu kayunya solid gitu ya, dan ada semacam motif-motif gerigi gini, terap-terapan, jadi termasuk mewah gitu ya. Apalagi di sini mereka pakai bebatuan, batu alam yang seperti di fasad bawah ini. Jadi meskipun industrial, tapi tetap kelihatan mewahnya. Nah, sedikit ketinggalan tadi untuk di area carport ada kerannya, teman-teman ya. Nah,
Kerannya ada di sini, jadi kalau mau operasional air untuk cuci mobil dan lain-lain, teman-teman bisa pakai keran yang ada di depan sini ya. Untuk perlengkapan yang lainnya, perlengkapan air yang lainnya nanti akan ada di sebelah kanan sana, tapi kita mau masuk lewat sini dulu. Let's go. Oke, silakan masuk. Nah, konsep dari rumah ini ya agak sedikit berbeda dengan rumah yang sebelah. Kalau sebelah kita buka langsung open space, tapi kali ini dibagi ke beberapa bagian ya. Yang pertama ini adalah bagian untuk ruang tamu. Nah, ruang tamunya memang nggak seberapa besar teman-teman, tapi cukup lah ya untuk kita bisa terima tamu yang mungkin nggak seberapa kenal dan lain-lain. Ukurannya sekitar 2,5 meter, tapi di sini tetap dikasih pencahayaan yang bagus teman-teman ya. Mereka tetap pakai sliding door seperti ini, bukan sliding door ya, sliding window berarti ya. Nah, tetap pakai kusen warna hitam sehingga meskipun di area living room ini ukurannya termasuk kecil ya dengan ukuran rumah yang seluas ini, tapi tetap bisa kelihatan lebar dengan adanya jendela yang super besar ini. Apalagi pintunya ini juga tinggi teman-teman ya, bukan sekitar 2 meteran tapi ini 3 meteran teman-teman, dengan ceiling yang 3,5 sampai 3,8. Oke, nah ini adalah bagian yang pertama ya, living room. Nah, yang kedua ini adalah area bunglonnya teman-teman, yang tadi jadi sudah jelasin. Oke. Nah, secara harafiah dan secara formal rumah ini dilengkapi oleh 5 kamar tidur dan 4 kamar mandi. Nah, kita lagi ada di salah satu kamarnya gitu ya, yang bisa juga dipakai untuk kamar atau bisa dipakai untuk hal yang lainnya. Nah, hal yang lainnya apa? Nah, kalau teman-teman punya bisnis dan punya kantor, ruangan ini bisa dipakai untuk kantor itu teman-teman ya, atau mungkin teman-teman yang dokter gigi bisa buka praktek di sini. Kenapa? Karena aksesnya dan fasilitas di sini benar-benar memadai ya. Kalau kita lihat dari ruangan ini cukup. Nah, yang kedua kita bisa dapetin pintu teman-teman di depan sini dan mengarah ke area luar. Nah, sebelum ke area luar kita jelajah sebelah sini. Nah, selain kita dapat akses yang pintu tadi, di sini juga dilengkapi oleh fasilitas kamar mandi dalam teman-teman. Jadi kalau ada kantor di sini nggak perlulah kita kamar mandi di dalam rumah ya, tapi langsung ke sini aja kita sudah bisa gitu ya. Nah, selain itu ada apa lagi? Yuk kita ke sini. Nah, ini ada jendela yang super gede teman-teman ya, jadi tetap sirkulasi udara dan cahayanya bagus. Nah, di sebelah kanan ini, nah ini adalah spot untuk ya, mungkin kalau kita lihat sekilas ini buat service area ya. Tapi selain itu teman-teman, ini juga bisa dipakai banyak hal. Nah, kalau teman-teman butuh dapur kotor, teman-teman bisa pakai di sebelah sini. Jadi ini ruangannya ya, dipakai untuk dapur kotor itu sangat bisa teman-teman, karena salurannya pun juga sudah ada. Yang kedua, di sini juga bisa dipakai untuk kamar tambahan untuk ART. Kalau misalkan teman-teman di dalam butuh memang kamar banyak dan butuh kamar lagi untuk ART, langsung aja ini dipakai untuk kamar bisa ya, karena sudah disekat seperti ini. Nah, teman-teman tinggal nambahin satu sisi aja temboknya. Nah, kamar mandi ART-nya di mana? Di depan sini teman-teman ya. Nah, di depan sini sudah disediakan tempat ya, space-nya. Jadi denahnya hampir sama seperti di rumah yang sebelah ya. Di sana ada kamar ART dan di sebelah sini ada kamar mandinya, karena saluran pembuangannya juga sudah ada gitu ya. Dan ditutup oleh roster seperti ini ya, jadi nggak kelihatan dari depan. Nah, untuk aksesnya kalau teman-teman di sini mau pakai untuk kamar ART, akhirnya bisa dari depan langsung gitu ya, jadi nggak perlu masuk dalam rumah. Dan pintu yang di sini, pintu yang tadi untuk keluar masuk itu bisa ditutup aja. Oke, nah kita langsung aja lanjut ke bagian area tengah rumahnya. Oke, kita lagi ada di area tengah rumahnya teman-teman ya, karena ukurannya besar 7,5 kali 20, otomatis ruang tengahnya juga ikutan besar teman-teman. Yang buat besar yang pertama adalah ceilingnya ya. Ceilingnya ini high ceiling atau void ya. Ini hampir sekitar 7-8 meteran. Apalagi mereka dilengkapi oleh kaca yang sebesar ini di area samping rumah ya. Dan ada sedikit space tanah ya, teman-teman bisa manfaatkan untuk taman atau mungkin untuk kerucuk-kerucukan air terjun ini gitu ya, supaya rumahnya lebih adem. Masih sangat bisa teman-teman ya. Dan kaca ini juga nggak abal-abal, mereka pakai YKK dan semacam kayak merek Dexon teman-teman. Jadi kualitasnya benar-benar premium dan nggak abal-abal gitu ya. Nah, di ruang tengah ini teman-teman bisa pakai untuk ruang keluarga ya, karena di sini space-nya lumayan besar juga. Ya, segala macam fasilitas listrik juga sudah ada, untuk stop kontak, untuk sambungan telepon dan lain-lain juga sudah ada. Nah, kalau teman-teman butuh tempat untuk dapur, di sini juga ada salurannya teman-teman ya. Jadi memang dapurnya di sini masih belum ada karena kita perlu buat sendiri. Dan opsinya masih ada ya, mau di depan sana ya atau di sini. Kalau di sini pun jadi dapur bersih, sudah ada salurannya, lebih enak.
Nah, di bawah tangga ini juga ada space teman-teman, jadi bisa dipakai untuk gudang atau mau dipakai untuk interior yang lain juga masih bisa. Nah, sekarang kita coba cek ke tamannya ya. Taman samping rumahnya ini lumayan teman-teman ya, jadi space-nya nggak terlalu sempit memanjang ke belakang dengan tali air yang ada di dindingnya ya. Jadi dindingnya nggak polosan, nggak abu-abu polos, tapi mereka tetap kasih variasi di tali air ini sehingga nambah kesan minimalis ya, estetik juga. Nah, untuk di area depan sini ini ada semacam kayak teras gitu ya. Teras ini menyambungkan kita ke kamar mandi yang tadi ada di kamar pertama, teman-teman. Ya, nah ini nyambung ke sini. Di depannya sudah dikasih kanopi ya, kayak kaca temper di atas ini. Jadi tenang aja, di area sini nggak akan kehujanan. Jadi kalau kita dari ruang tengah mau kamar mandi sangat-sangat aman. Oke, yuk di sini kita cek kamar mandinya. Ya, fasilitasnya sangat lengkap juga. Yang pertama ada wastafel, ya, ada kloset duduk dan juga ada shower teman-teman. Dan ini lantainya juga sudah di split ya, sama kayak rumah sebelumnya gitu, sudah di split. Jadi ada kamar mandi basah dan kering. Nah, untuk tingginya, ini tingginya juga sama kayak ceiling biasa teman-teman ya, 3,5 meter sampai 3,8 dengan dilengkapi juga dengan exhaust atau blowernya sehingga udaranya bisa cepat keluar gitu ya. Yuk kita langsung aja ke kamar selanjutnya yang ada di lantai 1. Kamar ini super besar dan banyak banget fasilitasnya. Oke, ini adalah kamar kedua teman-teman di lantai 1 ya. Jadi kamar ini luas banget. Ini luasnya sekitar 6 meter kali 4 meteran ya, belum termasuk kamar mandi. Kalau termasuk kamar mandi sekitar 5 meter kali 7 meteran ada ini ya. Jadi benar-benar pemanjang gitu ya. Yang pertama teman-teman ya, di sini sangat banyak jendela. Yang pertama di belakang sini. Nah, kita kedapatan angin-angin dari belakang ya. Jadi ada outdoornya juga di kamar ini yang ada di belakang. Nah, kalau kita buka, yes, dan ini nggak ada tutupannya sama sekali ya. Jadi kalau ada angin bisa langsung masuk ke sini. Apalagi kan ini rumahnya ada ke utara gitu ya, jadi dingin. Nah, di sini juga sudah dilengkapi oleh berbagai macam fasilitas. Yang pertama listrik juga sudah ada, untuk telepon juga sudah ada. Jangan lupa juga untuk saluran AC dan stop kontak AC juga sudah disediakan teman-teman. Jadi kita tinggal tempel-tempel aja, nggak usah repot-repot. Dan penataannya pun juga fleksibel teman-teman. Yang pertama teman-teman bisa taruh mungkin di sini ya, kasur. Kalau misalkan di sini nggak mau, teman-teman bisa taruh di depan sini ya. Jadi ranjang segede apapun di sini bisa masuk gitu ya. Jadi kalau kita pakai konsep hotel, ranjangnya di sini, TV-nya di depan sana, terus di sebelah kanan ini bisa dikasih kayak sofa ya, atau lemari-lemari kecil, buffet-buffet. Bisa di sini biar lebih nyaman lagi dan berasa kayak di hotel gitu ya. Lampu-lampunya pun juga sudah ada beberapa yang terpasang ya, ada light, ada lampu sorot seperti ini. Jadi aman banget, pencahayaannya juga masih oke. Nah, di sini juga dilengkapi oleh kloset teman-teman ya, atau walk-in closet ya. Memang nggak seberapa besar, cuman cukup untuk beberapa lemari ya. Dan ini tinggi kan. Jadi kalau misalkan kita mentokin sampai atas ini bisa sampai 3,5 meter sesuai dengan ceiling dan bisa naruh barang-barang banyak ya. Nah, di sebelah kanan ini ada kamar mandi yang cukup luas ya. Ini nggak ada, oh belum dipasang lampunya. Jadi ini lebar teman-teman, lebarnya sekitar hampir 2 meter sampai 2,5 meteran ya. Nah, di sini mereka sudah di keramik semua dindingnya, ada wastafel, ada kloset duduk juga. Nah, kalau kita ke belakang sini, nah ini adalah area showernya teman-teman. Nah, showernya dari sebelah sini dan disekat oleh tembok ini. Nah, kenapa kok disekat ya? Kenapa nggak langsung ditutup aja gitu ya, supaya tetap bisa kedapatan cahaya dari sisi belakang sini teman-teman. Nah, ini ada salah satu keunikan juga ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak pengen keluar kamar ya, nggak pengen, aku nggak mau lah kebanyakan aktivitas di luar kamar. Nah, di sini juga sudah disediakan service area sendiri ya. Jadi benar-benar private untuk kamar di bawah ini. Teman-teman bisa naruh di sini untuk mesin cuci teman-teman. Jadi kita nggak perlu keluar kamar, bisa cuci-cuci di sini gitu ya. Sambil kita menikmati udara juga yang pasti dari atas ini karena ini outdoor dan nggak ada tutupannya ya. Jadi kalau ada hujan pun ya bisa masuk sehingga udaranya bisa masuk ke sini juga. Oke, kalau misalkan nggak mau service area di sini ya nggak apa-apa, nggak usah digunakan, cuman ditutup aja sebelah sini bisa lebih enak ya. Jadi memang beberapa bagian dari rumah ini masih cukup fleksibel untuk teman-teman renov-renov dikit-dikit sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, yuk sekarang kita langsung ke lantai 2. Oke, ini adalah area tangganya teman-teman. Sebelum kita naik ke lantai 2, kita bahas flooringnya dulu ya. Nah, flooringnya ini bagus banget teman-teman ya. Di sini lebarnya sekitar 1 meteran lebih sedikit gitu ya. Jadi termasuk lebar, dan di sini mereka nggak pakai nut sama sekali ya. Nut itu kayak semacam kayak misalkan 2 keramik digabung jadi 1, terus tengahnya ada garis. Nah, di sini enggak, mereka benar-benar pakai 1 granit aja, jadi nggak ada nutnya.
bagus, lebih clean. Nah, untuk area bawah dan area flooring nanti di lantai atas, mereka pakai granit 60-60 ya, warna putih dan ada bercak sedikit warna biru muda gitu ya. Jadi kayak sedikit kayak langit, kayak awan. Oke. Nah, untuk area tangga sendiri ini ada garis-garisnya yang warna biru muda juga. Jadi membuat rumahnya tetap bisa elegan dan matching sama lantai bawahnya maupun lantai atasnya. Nah, untuk pegangan tangganya mereka pakai stainless seperti ini ya, dan tetap ada kesan warna hitamnya. Jadi ada besi warna hitamnya gini supaya tetap ngeblend gitu ya industrialnya, karena di setiap kamar dan jendela pintu-pintunya sini pakai warna hitam. Oke. Nah, di lantai 2 ini teman-teman ya, kesannya benar-benar mewah. Kenapa? Karena yang pertama kita bisa lihat void ini ya, voidnya begitu luas ya, begitu tinggi, hingga nambah kesan mewah dari rumah ini gitu ya. Yang kedua, mereka juga nambahin drop ceiling ya, atau double ceiling di area atas ini teman-teman. Jadi kerasnya lebih warm gitu ya, lebih anget banget dan tetap kelihatan mewah ya. Nah, di lantai 2 ini mereka ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi teman-teman ya. Kita coba ke sebelah sini dulu. Ini adalah kamar utamanya karena mereka punya kamar mandi dalam. Nah, ini adalah kamar ketiga berarti ya di rumah ini. Ukurannya juga cukup luas. Ini sekitar 5 meter kali 4 meteran gitu ya. Ceilingnya juga tinggi, 3,5 sampai 3,8. Sudah ada instalasi listrik dan teleponnya semua ya. Dan instalasi AC pun juga sudah terpasang gitu ya. Jadi kita tinggal nempel-nempel aja sudah lebih enak. Nah, di depan sini ada balkon sedikit teman-teman ya. Jadi mereka tetap ngasih balkon di area belakang sini. Nah, jadi kalau kita mau nongkrong-nongkrong sore gitu ya, bisa di sini ya, dan juga sudah dikasih rel besi, jadi kita bisa lihat ke bawah. Nah, di bawah ini langsung nyambung ke kamar yang tadi teman-teman, kamar yang besar di lantai 1 gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman di bawah itu dipakai untuk orang tua, nah di sini jadi kamar utamanya gitu ya, karena satu-satunya kamar di lantai 2 yang punya kamar mandi dalam ya. Kalau kita ke sebelah kiri, ini ada kamar mandi dalam tapi di depannya ada space sedikit ya. Kemungkinan juga dipakai untuk walk-in closet, jadi bisa untuk lemari-lemari atau koleksi teman-teman bisa ditaruh di sebelah sini. Nah, untuk kamar mandinya juga punya fasilitas yang sama persis ya, sama kayak bawah ya, sama kayak kamar mandi yang lain. Ada wastafel, ada kloset, ada shower ya, lantai di split, ada blower juga, dan tinggi teman-teman ya. Dan dinding-dindingnya semua juga sudah di keramik, jadi lebih awet gitu ya. Untuk pintu toiletnya pun juga semuanya sama, mereka pakai seperti ini ya, pakai Dexon juga ya. Jadi atasnya ada kayak kaca burem gini, terus bawahnya mereka pakai yang ada terap-terapannya jendela gitu ya. Jadi oke banget, bukan pintu plastik atau gimana, jadi toiletnya juga tetap oke. Nah, yuk sekarang kita langsung aja ke kamar yang di depan. Nah, kalau kita mau menuju ke 2 kamar yang ada di depan teman-teman, kita harus ngelewatin kayak semacam lorongan ini ya. Jadi kita ada sedikit jembatan gitu ya antara kamar yang tadi dengan kamar yang di depan gitu ya. Nah, tapi sebelum kita ke sana, coba kita lihat dulu kamar mandi untuk 2 kamar ini. Ya, tetap sama ya seperti kamar mandi yang lain, ada wastafel, kloset duduk, shower, lantai sudah di split, dinding sudah di keramik semua, dan ceilingnya tinggi, ada blowernya juga gitu ya. Jadi nggak perlu dijelasin lama-lama, langsung aja kita ke kamarnya sebelah sini. Di sini kelebihan 2 kamar ini, mereka punya balkon teman-teman yang mengarah ke depan rumah, tapi dipakai untuk 2 kamar. Jadi bukan eksklusif untuk 1 kamar aja, tapi dipakai untuk 2 kamar. Nah, di sini ukurannya lebih kecil ya. Ini sekitar 4 meter kali 3 meteran ya. Jadi cukup untuk kamar anak mungkin ya. Kamar dewasa pun juga sudah oke gitu ya, karena memang ukurannya tetap termasuk besar karena ukuran rumah ini besar. Nah, di sini ada apa saja fasilitasnya? Ada listrik yang pasti, ada instalasi untuk AC juga sudah, jendela-jendela pun juga tetap oke karena pencahayaannya pun juga tetap terjaga gitu ya. Nah, di depan kita nggak disediakan pintu teman-teman, tapi lagi-lagi kita disediakan jendela yang bisa digeser seperti ini ya. Jadi nggak kelihatan kalau ini adalah pintu. Nah, ini adalah area balkonnya ya. Jadi area balkon ini lumayan gitu ya, lumayan lebar. Lebarnya sekitar ini hampir 3 granit ya, berarti sekitar hampir 2 meteran. Dan panjangnya sekitar hampir 3 meteran juga. Jadi kamar diambil 4,5, di sini ambil 3, totalnya 7,5 gitu ya. Nah, di depan sini ada kamar ya, ukurannya hampir sama, sekitar 4x3, tapi dia lebih memanjang ke belakang sana dengan fasilitas yang sama. Ada instalasi listrik, telepon ya, AC juga sudah terpasang semua, tinggal nempel-nempel. Jadi aman dan kualitasnya sama seperti kamar-kamar yang lain.
Nah, untuk balkon ini teman-teman mereka pakai pegangan besi tetap ya, pakai warna hitam, dan juga kaca temper tadi ya, ini tebal banget kacanya, jadi aman banget dari hujan dan segala macam cuaca, sudah diperhitungkan gitu ya. Nah, untuk flooringnya di sini mereka memang agak sedikit berbeda, mereka ambil yang kasar dan memang untuk semi outdoor gitu ya, jadi nggak gampang kepleset, nggak gampang jamuran, sehingga lebih aman untuk kita bisa nempatin di sini. Nah, di sini juga ada saluran pembuangannya, jadi kalau sewaktu-waktu ada air yang kesini gitu ya, bisa langsung terbuang lewat saluran itu. Oke, yuk sekarang kita ke bawah dulu. Oke, sedikit review teman-teman. Jadi sekarang kita lagi ada di satu komplek perumahan di daerah Majen Sungkono, Surabaya Barat ya. Sangat dekat kemana-mana, lokasinya benar-benar strategis. Dan rumah ini ukurannya besar teman-teman ya. Ukurannya sekitar 7,5 kali 20. Jadi luas tanahnya 150 meter persegi dan luas bangunannya 245 meter persegi teman-teman. Rumah ini dilengkapi oleh 2 carport ya. Ada 5 kamar tidur dan 4 kamar mandi. Dan masih ada beberapa ruangan yang bisa dimanfaatkan untuk ruangan yang lain gitu ya. Jadi hampir 6 kamar lah, kalau kita manfaatkan semua bisa 6-7 kamar. Semua lantainya full granit ya, carport pakai andesit, batu andesit. Kemudian saniternya pakai Toto ya. Aksesorisnya semuanya pakai Dexon Black Series dan ruangannya sangat multifungsi dan fleksibel. Terus ada banyak bonus juga, ada bonus taman, pompa, tandon atas ya, stainless dan tandon bawah. Jadi tandonnya ada atas dan bawah. Airnya sudah PDAM dan listriknya 2200 watt. Rumah ini sudah SHM dan sudah ada IMB-nya, jadi bisa banget untuk teman-teman KPR ya. Kalau teman-teman mau survei, mau tanya-tanya, mau kepo tentang rumah ini, langsung aja kontak marketing yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat info terbaru terkini tentang rumah-rumah yang bagus ya, yang murah ya, yang kekinian. Salah satu yang ada di area Ngono ini teman-teman. Nah, kebetulan ini akhir tahun teman-teman, jadi pastikan teman-teman ambil rumah sesuai dengan keinginannya teman-teman ya. Jangan lupa cek lokasi, cek unitnya, karena ya sering kita takutkan juga kalau tahun depan akan ada resesi, tahun depan akan ada kenaikan harga, kenaikan pajak. Jadi kalau misalkan teman-teman memang butuh rumah saat ini, langsung aja beli ya. Nanti bakal jadi jelasin seperti apa prosesnya, langsung aja kontak nomor di bawah. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.